motivasinya ingin anak itu bisa lagi mengenal tentang sunnah dan diajarkan Rasulullah. Yang kedua pengen jadi hafizah. Sebenarnya saat ini kan kita lihat yang yang sangat menyedihkan tuh akhlak anak-anak sekarang tuh sebenarnya yang kurang baik ya. Jadi kemarin itu pertimbangan saya dengan istri, dengan orang tua juga alangkah baiknya kita meneruskan kembali di sekolah Mutiara Sunnah ini, karena memang yang terpenting nomor satu tuh akhlak, yang pasti akhlaknya, lalu akidahnya, itulah yang kita pegang untuk di Mutiara Sunnah ini, karena memang dari kita sudah menjalani di TK-nya dan beberapa referensi dari orang juga di sini sangat baik sekali untuk pendidikan akidah dan akhlaknya kayak gitu. Jadi intinya tujuannya adalah untuk mengajarkan anak itu untuk pendidikan agama Islam yang benar dan baik dan benar kayak gitu. Di sini kan sekolah tahfiz ya. Memang saya sama istri cita-citanya pengen anaknya jadi seorang tahfiz Quran dan terus belajar agama yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan yang dipelajari oleh para salafus saleh terdahulu. Insyaallah ilmu yang didapat juga lebih berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan di majelis ini untuk bisa mempelajari ma yajibu lil muslimi ma'rifatu, apa yang wajib diketahui oleh seorang mukmin dari perkara-perkara memenuhi dari salah satu usul salasah. Karena usul salasah yang pertama dikatakan i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila wal amalu bihin. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwasanya wajib bagi kita mempelajari 4 hal dan mengamalkannya. Yang pertama al-ilmu. Nah, al-ilmu di sini wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Yang dimaksud dengan ilmu adalah mengenal Allah. Maka kita belajar tauhid, belajar seputar pembahasan tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dan mempelajari seputar Al-Quran. Ini masuk ke yang pertama, ma'rifatullah. Kemudian yang kedua, ma'rifatun nabiyhi, mengenal nabinya. Dari inilah kita mempelajari hadis-hadis Nabi, mempelajari sirah nabawiyah, dan kita mempelajari rijal ahadis. Kemudian yang ketiga, wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Nah, ini bagian dari agama Islam dengan dalil-dalilnya adalah mempelajari ilmu fikih. Pada hari ini kita masuk pada pembahasan tentang kaifiyatul wudu, tata cara sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus mempelajari wudu? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahus shalah at-tahur." Kunci salat itu adalah bersuci. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "La tuqbalus salatu bighairi tahurin." Tidak diterima salat tanpa bersuci. Nah, makanya kitab fikih yang pertama adalah kitab Taharah, kitab tentang bersuci. Pada kita kali ini kita mulai membuat pembahasan tematik agar bisa segera selesai satu pertemuan. Di sini khawatir iman rahimani wa rahimakumullah, saking pentingnya wudu, pentingnya bersuci yang bisa berpengaruh kepada salat kita. Bisa jadi kita salat luar biasa bagusnya, tapi salah cara bersucinya maka merusak salat kita. Maka dari ini kita harus mempelajari bagaimana sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum kita salat dan berwudu, kita pastikan juga nadhafatul jismi wathiyab. Kita perhatikan tentang kebersihan badan dan pakaian kita. Apa standarisasi bersih itu? Yajibu 'alal muslimi an yahrisa 'ala nadhafati jismihi wa thiyabihi minal umuri taliyah. Wajib bagi setiap muslim untuk
sungguh-sungguh memperhatikan kebersihan tubuh dan pakaiannya dari perkara-perkara berikut. Yang pertama, al-baul. Ini dari air kecil. Yang kedua, ad-dam, dari darah. Dan yang ketiga, al-ghaid, dari air besar. Maka ketika kita mau hendak salat, hendak bersuci, pastikan dulu tubuh kita suci dari air kecil, dari darah, dan dari air besar. Ini cukup simpel. Pengembangannya panjang. Berarti sahkah orang yang habis kerja di bengkel, pakaiannya penuh dengan oli, lalu dia sholat, berwuduk sholat, sahkah sholatnya? Sah. Kotor Ustaz, kan oli. Oli kan gak najis. Orang habis olahraga misalnya, sampai kena hujan basah, kena becek, banyak pakaiannya kena tanah. Kemudian dia nggak ada baju ganti, dia sholat, wuduk sholat. Sahkah wuduknya? Sahkah sholatnya? Sah. Ya. Jadi tidak semua yang kita anggap kotor itu najis. Kalau seandainya yang kita anggap kotor itu najis, tanah kita anggap kotor. Kalau sekiranya tanah itu najis, kenapa kita tayamum dengan tanah? Ya, tanah itu taharah, suci. Maka di sini harus paham, suci itu dari air kecil, dari darah, dan dari air besar. Udah, dari sini simpulkan sekian banyaknya kesimpulan. Karena kita meringkas dari setiap kita fikih, kita ringkas dengan sesingkat-singkatnya. Soalnya selesai nih. Lanjut. Al-wudu. Kita masuk pembahasan al-wudu. Yajibu 'alal muslimil wudu'u qabla as-salati wa min dunihi la tasihhus shalah. Wajib bagi setiap muslim untuk berwudu sebelum salat, dan tanpa berwudu tidak sah salat. Karena Nabi bersabda tadi, la tuqbalus salatu bighairi tahurin. Tidak diterima salat tanpa bersuci. Bagaimana tata cara wudu? Kaifiyatul wudu? Maka kita masuk ke ruang berwudu. Adkhulu ghurfatul wudu. Masya Allah. Masuk kita. Nah, itu kira-kira ruangan berwudu yang kita sajikan. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika berwudu, idza arada al-muslimu an yatawadda'a fa innahu yanwil wudu'a biqalbihi. Kalau sekiranya seorang muslim ingin berwudu, maka yang pertama dia niatkan wudu dengan hatinya. Dia niatkan wudu dengan hatinya. Nah, niat ini mahalluhul qalbu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, an-niyatu mahalluhal qalbu. Niat itu tempatnya di dalam hati. Wala yushra'u talaffudzu bin niyat, dan tidak disyariatkan untuk melafalkan niat. Kalau sekiranya niat itu harus dilafalkan, maka repot. Antum belajar, antum ngajar nggak dapat pahala. Kenapa? Antum pernah nggak kalau mau ngajar ke mutiara sunnah, ya Allah sengaja aku melangkahkan kaki ke mutiara sunnah, ya, naik motor karena Allah Ta'ala. Pernah? Kalau nggak pernah berarti nggak dapat pahala karena nggak pernah berniat. Maka niat itu tempatnya di dalam hati. Ya, kita mau makan sudah. Ketika upaya kita berjalan mau makan sudah niat makan. Kita belanja sudah niat belanja. Apa pernah di antara kita, ya Allah sengaja aku melangkahkan kaki keluar rumah untuk belanja di Indomaret karena Allah Ta'ala? Nggak ada kan? Nggak perlu dilafalkan. Karena niat itu tempatnya di dalam hati. Adapun talaffuz bin niat tidak disyariatkan. Namun kalau ada orang melafalkan niat, jikalau lafalnya itu sekedar untuk memantapkan hati, nggak mengapa. Sekedar untuk memantapkan hati. Misalnya dia takut tak mantap, ya sengaja aku sholat ini, nggak apa-apa. Jangan jadi salah ketika melazimkan. Lafal niat harus seperti ini. Kalau nggak seperti ini salah. Mana dalilnya? Gara-gara itulah banyak orang nggak jadi. Antum lihat ketika misalnya pengurusan jenazah, rame di tenda, rame di rumah duka, rame. Ketika sholat sepi. Ditanya kenapa? Diam, enggak, kamu aja. Usut punya usut, ditanya, enggak hafal niatnya. Ya Allah, enggak hafal niatnya. Niat tempat hati, niat aja sholat jenazah. Kan bukan beda, laki-laki beda, perempuan beda, anak-anak beda. Ya beda, bahasa Arabnya beda. Cuman niat tempat dalam hati. Ketika kita niat mau sholat jenazah, berkat mayat laki-laki, perempuan atau anak-anak, sudah tercatat.
Karena niat tempatnya dalam hati, enggak disyaratkan lafal dengan niat. Kalau disyaratkan lafal dengan niat, antum enggak pernah salat jenazah. Salat jenazah laki-laki ya hafal, sholli salatal lil janazah, atau lil mayyit. Kalau perempuan lil mayyitah, kalau anak-anak lil atfal. Kalau laki-laki anak-anak perempuan gimana? Lil mayyitin, lil amwat gitu kan langsung. Kalau enggak bisa bahasa Arab enggak bisa. Karena niat yang kita hafal bahasa Arab itu sekedar bahasa Indonesia diarabkan. Coba kalau sengaja aku berwudu misalnya, apa kita niat wudu? Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari mustaqbilal kiblati. Kadang enggak pakai lillahi taala. Aku aja hafal niatnya, cuma enggak pernah pakai. Ya. Kenapa? Karena bahasa Indonesia diarabkan. Sengaja aku berwudu untuk mengangkat hadas kecil karena Allah taala. Kayak gitu. Ini perkataan Imam Syafi'i. Jadi kalau kita mengaku bermadhab Imam Syafi'i, maka niat tidak disyaratkan untuk dilafalkan. Niat dilafalkan cuma dalam satu keadaan ibadah, yaitu talbiyah atau ketika niat umroh. Labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan. Itu yang diucapkan. Udah paham di situ? Yang kedua, thumma yaqul, kemudian dia mengucapkan bismillah. Mengucapkan bismillah. Di qauli sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Liman lam yadhkur ismallaha alaihi. Tidak ada wudu yang sah bagi orang yang tidak menyebut nama Allah atas wudunya. Maka mesti mengucapkan bismillah. Ini pendapat yang dikuatkan. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan enggak lazim mengucapkan bismillah. Ketika contohnya kita berwudu di kamar mandi. Sedangkan di kamar mandi dimakruhkan untuk menyebut nama Allah, bahkan diharamkan untuk menyebut nama Allah. Maka gimana kita berwudu di kamar mandi sedangkan enggak boleh menyebut nama Allah? Maka ada sebagian para ulama mengatakan bismillah enggak wajib, tapi yang kuat berdasarkan yang kita amati adalah tetap mengucapkan bismillah. Bagaimana kalau dalam WC? Dua pendapat, bismillah sebelum masuk WC. Yang kedua, bismillahnya sir kecil menurut pendapat saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan yang lainnya. Ini tetap bismillah kecil. Kalau enggak masuk WC, sebelum masuk WC bismillah. Jadi niatnya seperti itu. Lanjut. Terus Ustaz, pertanyaan, gimana kalau bismillahirrahmanirrahim? Tidak mengapa, menurut pendapatnya Raji. Yang jelas lafal hadis Nabi bismillah. Liman lam yadhkur ismallah, bismillah cukup. Adapun tambahan idhafah ar-rahmanir-rahim, sekadar tambahan aja tidak mengapa, tapi apabila dicukupkan dengan bismillah itu lebih sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, thumma yusannu an yaghsila kaffaihi 3 marrat. Kemudian disunnahkan untuk membasuh kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Qabla an yabda'a wudu'ahu wa yabda'u biyadihil yumna. Dia membasuh tangannya 3 kali sebelum memulai wudu'nya. Dan dia mulai dengan tangannya sebelah kanan. Jadi nanti kita praktekkan, kita simpulkan. Mengucap niat mau wudu, mengangkat hadas kecil. Sebenarnya niat wudu kalau dirasakan kita para ulama, kita fikih, niatkan ibadah. Bukan niatkan angkat hadas kecil aja, tapi niatkan untuk ibadah. Kita wudu untuk sholat, kita wudu untuk baca Quran, kita wudu untuk jaga wudu. Nah, niat-niat ibadah seperti itu. Kemudian dimulai dari tangan kanannya sebelah kanan. Jadi cuci tangan dulu. Habis bismillah cuci tangan dulu. Dimulai dari tangan kanan sebelah kanan, terus tangan sebelah kiri. Thumma yatamadmadu bi ba'dil ma'. Kemudian dia berkumur dengan sebagian air. Tuh contohnya, masukin ke mulut berkumur. Maksud tamadmad yudirul ma' fi famihi, memutar-mutar air di dalam mulutnya, ya berkumur. Thumma yukhrijuhu, kemudian dikeluarkan. Itu maksud tamadmad. Nah, beriringan dengan tamadmad ini dengan berkumur, wa yastanshiku bi baqiyatil ma', dan dia istinsyak. Dia dengan sisa airnya. Istinsyak itu artinya bijadbil ma'i binafasin min anfihi. Dia menarik air dengan nafas dari hidungnya. Menghirup dengan hidungnya, menghirup air dengan hidungnya. Thumma yastanthir, kemudian yastanthir, apa? Mengeluarkannya, dihembuskan dengan hidung. Jadi istinthak sepaket dengan istinthar, dihirup,
terus dikeluarkan dari hidung. Ayukhrijuhu min anfihi 3 marrat. Mengeluarkan air tadi dari hidungnya sebanyak tiga kali. Jadi berkumur dan istinsyak ini 3 kali. Tata caranya bisa mengikuti gambar kalau mampu. Maksudnya sedot langsung hirup gitu kan, kumur. Tapi kalau ngeluarinnya nggak mesti bareng-bareng. Susah ngeluarinnya bareng-bareng. Ini lagi kumur, lagi ngaduk-ngaduk di mulut. Hidung gimana? Ya, jadi boleh dikeluarkan di hidung dulu, baru ke mulut, boleh bareng-bareng. Yang penting intinya memasukkan air ke mulut, berkumur, memasukkan air ke hidung dan istinthar. Intinya seperti itu. Ngeluarkannya nggak mesti bareng. Nah, di sini ada hadis Nabi SAW di mana Nabi SAW bersabda, "Ballighu fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman." Ya, sungguh-sungguhlah dalam istinshaq, sungguh-sungguhlah dalam menghirup air ke hidung. Masukin dalam benar. Illa an takuna sha'iman. Kecuali kalau kamu sedang puasa. Ya, jadi kalau puasa cukup sekedar masuk, tapi kalau misalnya enggak puasa, masukin dalam-dalam. Ada yang pernah coba sakit sampai ke kepala biasanya. Tapi hikmahnya kalau menurut kedokteran itu nyembuhin sakit kepala. Cuma buktikan aja dulu. Ya. Insya Allah tidak bisa buktikan karena jarang sakit kepala. Ya. Kalau sakit kepala seperti sekarang mungkin. Lagi penghujung bulan kali kan. Yang kelima, thumma yaghsilu wajhahu 3. Kemudian dia baru membasuh wajahnya sebanyak tiga kali. Wa haddul wajhi tulan min manabiti sya'rir ra'si ila man hadara minal lihyaini. Jadi yang dimaksud dengan batasan wajah itu secara panjangnya dari awal tumbuh rambut di sini sampai apa yang ada di bawah janggut, ya. Di sini. Ini wajah nih. Sini. Hanak sini kan? Di bawah rahang sini di sini. Ini bagian wajah. Jadi bukan wajah itu kalau wudhu udah begitu sampai hidung doang. Tapi wajah dari awal tumbuh rambut sini sampai bagian janggut, tumbuh janggut. Ya. Janggut tuh. Oh, Masya Allah. Qadarullah ma syafa'alah. Kemudian wadzaqqanaini. Nah, dzaqqanaini itu termasuk apa nih? Ya, wa minal udhuni ilal udhuni ardhan. Jadi termasuk dzaqqaini tadi ini masuk ke bagian kepala wajah secara lebarnya dari udhun ke udhun, dari telinga ke telinga. Dari telinga ke telinga ini bagian lebar wajah. Makanya dia basuh wajah semua. Ya. Wa kadzalika takhlilu sya'ri fil wajhi. Begitu juga menyelah-nyelah rambut yang ada di wajah. Rambut apa yang ada di wajah? Janggut. Ya, nyelah-nyelah janggut ini juga disunnahkan Nabi SAW. Yang tidak punya janggut tidak bisa ngamali sunnahnya. Ya. Yang belum punya janggut tidak bisa ngamali sunnah ini, nyelah-nyelah kan? Yang sudah punya alhamdulillah. Di annahu sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu fil wudu. Karena Nabi SAW dulu menyelah-nyelah janggutnya ketika berwudu. Ya. Itu kata para ulama ketika janggutnya tipis kayak anak tuh tipis bisa di sela-sela. Kalau sudah lebat-lebat banget kayak Ustaz Muhammad Idris tidak perlu lagi langsung aja sudah. Gimana mau salah satu-satu nih? Ya, disunahkan ketika janggutnya jarang maka di sela-sela. Ketika terlalu lebat maka cukup seperti basuh muka biasa. Kemudian thumma yaghsilu yadayhi ma'al mirfaqaini 3. Kemudian dia membasuh tangannya ma'al mirfaqaini bersamaan dengan dua ini apa nih sikunya. Jadi sikunya juga dibaca. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala wa aydiyakum ilal marafiq. Idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Nah, lafal ilah dalam bahasa Arab maka masuk. Maka basuhlah tanganmu sampai ke siku. Berarti siku masuk dibasuh. Kalau misalnya kita menganggap sampai berarti siku enggak dibasuh, itu beda lafal, itu hatta dalam bahasa Arab. Hatta itu sampai digoyah. Kalau sudah sampai ini sikut, sampai sikut sudah selesai.
Tapi kalau ilah masuk di dalamnya sikut untuk dibasuh. Jadi sikut juga dibasuh. Dan bahkan diutamakan untuk melebihkan basuhannya sampai ke lengan tidak apa-apa. Karena Nabi SAW mengatakan man yastati an yutilla ghirratahu falyaf'al. Siapa yang bisa untuk memperpanjang cahayanya nanti di akhirat, cahaya anggota wuduknya, maka lakukan. Maka nggak mengapa kalau orang panjang. Jangan sampai melihat orang wuduk sampai ke lengan, wow, israf, enggak. Boleh, ya, boleh. Tetap hemat dalam menggunakan air tapi. Kemudian setelah membasuh tangan sampai ke siku, thumma yamsahu ra'sahu minal udhunaini marratan wahidah. Wa yabda'u min muqaddama ra'sihi thumma yadhhabu biyadayhi ila muakhirati ra'sihi. Dia mengusap kepalanya dari dua telinganya sekali aja. Maksudnya apa mengusap kepala dari dua telinga? Jadi mulainya dari telinga. Ya, begini. Nah, masuk dia. Yabda'u min muqaddamati ra'sihi. Mulai dari awal kepalanya ke belakang. Thumma yadhhabu biyadayhi ila muakhirati ra'sihi. Kemudian dia bawa ke akhir kepalanya. Akhir kepala ya di atas leher ini nih, bagian tumbuh rambut di atas leher ini akhir kepala. Ya. Akhir kepala. Kemudian thumma ya'udu ila muqaddamati ra'sihi. Kemudian kembali lagi ke awal kepalanya marratan ukhra. Ya, sekali sudah itu, sekali aja. Jadi prakteknya kayak gitu. Sudah diangkat ke depan lagi, lalu langsung ke telinga. Tsumma yamsahu udhunaihi. Kemudian dia memasuk kedua telinganya bima baqiya ala yadayhi min ma'i ra'si, dengan air yang tersisa dari air kepala tadi. Jadi enggak ngambil lagi, cukup sekali cidukan. Ya, cidukannya tadi ambil sekali ke depan, langsung usap ke telinga. Ini. Ya. Ingat, ini Allah firmankan, "Idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum." Dan usaplah kepala kalian. Usap, bukan basuh. Ya, jadi enggak tepat ketika dia wudu langsung kepalanya masuk di keran. Gitu. Itu berarti membasuh. Enggak benar. Karena Allah perintahkan wamsahu, mengusap. Jadi cukup usap. Kalau usap airnya enggak diciduk, enggak ditumpuk banyak-banyak, itu namanya basuh. Cukup air yang tersisa di tangan yang digerakkan namanya mengusap. Ya, antum ada air usap di sepatu kayak gitu. Kalau pakai air segayung di sepatu cuci namanya, bukan mengusap, ya. Lafal ayat Al-Qur'an jelas, mengusap, bukan membasuh. Itu bedanya. Kemudian banyak yang pertanyaan yang berlebih-lebihan, yang dia mengatakan, "Ustaz, gimana kalau kami perempuan rambutnya panjang? Apakah harus dia seperti itu?" Jadi kalau rambutnya panjang misalnya sampai ke punggung misalnya. Jadi gini kan. Enggak sampai segitu. Kenapa? Karena lihat, makanya ketika menyimak kajian Anda bilang disimak benar-benar, mengambil tangannya dari awal tumbuh rambut sampai akhir kepala. Akhir kepala di sini, bukan akhir tumbuh rambut, bukan akhir rambut. Kalau akhir rambut iya sampai ujung-ujung rambut itu dibasuh. Tapi sampai akhir kepala, ya kepala sampai sini doang sudah. Kalau rambutnya panjang sampai punggung ya setelah rambutnya panjang sampai punggung tetap ditarik sampai kepala, ke depanin lagi udah usap. Ya, karena disyaratkan sampai kepala, akhir kepala, bukan ujung rambut. Ya. Kemudian pertanyaan lagi, Ana tuh langsung jelaskan takut kalian tidak bertanya. Bagaimana kalau orang berwuduknya pakai jilbab atau berwuduknya pakai imamah atau pakai kopiah, pakai peci? Sebagai Nabi SAW dia berwuduk pakai imamah. Maka ini didapatkan oleh banyak mazhab, di antaranya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, mencontohkan hadis Nabi SAW di mana Nabi membuka sedikit imamahnya, lalu mengusap bagian ubun-ubunnya, dan sisanya mengusap imamahnya. Seperti tadi, belakang dan ke depan. Itu yang dipraktekkan, dicontohkan oleh fikih Imam Syafi'i. Jadi tetap seperti itu, karena itu hadis Nabi jelas. Gak mungkin para ulama 4 mazhab menyelisih hadis Nabi.
Cuma ketika pakai imamah dibuka sedikit, di bagian ujungnya ubun-ubunnya diletakkan, diambil, terus sisanya ngusap imamahnya ke seperti biasa. Yang terjadi di masyarakat kita cuma ubun-ubun gitu kan, karena dia habis mandi mungkin sisiran guir gantung gitu kan. Enggak kayak gitu ya. Jadi harus tetap seperti itu. Kalau jujur menerapkan fikih Imam Syafi'i, tetap pakai imamah. Tetap mengusap imamah sampai ke belakang. Udah sampai situ, berarti sama kalau ibu-ibu atau ummahat, akhwat ketika di mall di mana mau wudu agak risih kalau sampai buka jilbab semuanya. Jadi ya cukup dikendorkan, basuh di depannya, sisanya bagian luar kerudungnya. Atau kalau tangannya bisa masuk, enggak apa-apa, tangannya masuk kerudung itu ke depan, enggak apa-apa. Ya, sebagaimana bisanya, ya. Tapi enggak benar kalau sekedar jambulnya doang. Kalau jambulnya doang ini menyelisih firman Allah. Allah bilang wamsahu biruusikum. Usaplah kepala kalian. Kalau ini bukan diusaplah jambul kalian. Ya, bukan kepala kalian. Ya. Jadi beda menyelisih firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9, tsumma yaghsilu rijlaihi ma'al ka'baini. Kemudian membasuh kedua kakinya bersamaan dengan membasuh tumitnya, kedua tumitnya. Di qaulihi ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa arju lakum ilal ka'bain. Ini kalau bisa bahasa Arab, tahu antara arjulikum arjulakum. Ini kalau yang ngaji artinya fatal itu salahnya. Lahan jali antara arjulikum sama arjulakum. Kalau dia baca arjulikum berarti kalau kaki itu diusap bukan dibasuh. Kan idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajah, wujuha mansub. Wa aydiyakum, tangan mansub dibasuh juga. Ilal marafiqi wamsahu, dan usaplah bi ruusikum. Kasro ruusi, berarti kalau kasro itu diusap. Terus wa arju lakum, berarti dibasuh lagi. Basuhlah kakimu ila ma'al ka'bain, bersama ilal ka'bain sampai ke mata kaki. Jadi enggak benar juga kalau cuma diusap. Ya, ambil sisa usaplah dah. Beda kalau usap ada hukum sendiri, mashu alal khauf, mengusap sepatu ya, ada hukum sendiri nanti. Sekarang kita masuk ke pembahasan nawaqidul wudu, pembatal wudu. Yang pertama, al-khariju minas sabilaini min baulin aw ghaitin. Keluarnya sesuatu dari dua jalan, depan maupun belakang dua jalan, berupa baul air kecil, aw ghaitin atau air besar, atau angin. Intinya keluar sesuatu dari dua jalan. Kalau antum bilang air kecil air besar, kalau angin gimana? Angin juga sama. Sebelum saya lanjutkan, nanti kalau pembahasan khauf, ini menunjukkan bahwasanya agama ini tauqifiyah. Agama itu berdasarkan wahyu, nggak bisa pakai akal. Coba kalau antum bisa pakai akal. Sekarang kita bersuci, lalu kita kentut buang air kecil, buang angin, atau buang air kecil, atau buang air besar. Sejatinya yang kotor kan bagian itu. Kenapa kita wuduk lagi? Yang dibasuh kenapa muka, kenapa tangan, kenapa kepala, kenapa kaki? Padahal yang ngeluarin kotoran kan bagian lain. Logika kita nggak masuk. Kok bisa ya? Yang kotor bagian lain, yang dicuci bagian lain. Nah, ini menyatakan agama itu tauqifiyah. Agama itu berdasarkan wahyu, nggak bisa pakai akal sendiri. Akal kita nggak bisa nyampainya kayak gitu. Coba logika mana yang masuk? Yang kotor yang mana, yang dicuci yang mana? Sama kayak ngusap khauf. Ngusap khauf yang diusap bagian punggung sepatu. Ini sepatu, punggungnya. Padahal logikanya yang kotor telapaknya kan, yang jalan terus telapaknya. Kenapa yang diusap punggungnya bukan telapaknya? Itu agama dengan tauqifiyah, bukan dengan akal. Ini perkataan Ali bin Abi Thalib, laulad dinu bil aqli lamashu asfalal khaufi aula, ya, kalau seandainya agama dengan akal,
maka membasuh bagian bawah sepatu itu lebih utama daripada basuh bagian punggungnya. Kemudian pembatal yang kedua, ar-rihul kharijah minad dubur, ya, angin yang keluar dari bagian belakang. Itu juga membatalkan wudu. Sebenarnya semasuk dengan bagian pertama tadi. Yang ketiga, zawalu aqlil insani, hilangnya akal manusia. Imma bijununin au igma'in au sukrin au sakar, ya, mabok. Baik hilang akalnya itu karena gila. Jadi kalau orang gila batal wudunya. Au igma atau pingsan. Orang pingsan batal wudunya. Atau mabok. Orang mabuk juga batal wudunya. Au naumu amiq atau tidur lelap. Tidur nyenyak itu juga batal wudunya. Standarisasi tidur nyenyak itu apa? Yang tidak paham atau tidak sadar apa yang terjadi di sekitarnya. Ya. Karena ada kategori naumu amik la yuhissu fihi bima yakhruju minhu. Dia enggak ngerasa apa yang keluar darinya. Jadi jangan beralasan ketika dengar khutbah Jumat kayak tadi, dengar khutbah Jumat, ya, khusyuk dia tutup matanya. Terus ketika ada qomat masih dia tutup mata. Orang dah tegak semua masih duduk, dibangun orang langsung salat. Batal wudunya. Oh enggak batal, aku belum kentut. Batal. Batal dari mana? Karena dia enggak sadar yang terjadi. Berarti tidurnya sudah lelap. Ya, walaupun ngerasa masih enggak bau, terus juga enggak ada kentut dan semak batal. Karena hilang akalnya. Kalau dia enggak batal mesti ketika qomat langsung berdiri karena dia dengar. Tidur ayam dengar bangun. Tapi kalau dia sudah enggak dengar, berarti enggak dengar lagi, tidur lelap, batal wudunya. Ya. Karena enggak mau wudu lagi alasannya malu. Dia lebih mengedepankan malunya daripada enggak dapat pahala salatnya. Ini hati-hati, ya. Amman naumul yasir, adapun tidur yang ringan, alladzi la yaghibu fihi ihsasul insani fa innahu la yanqudul wudu. La yunqidul wudu. Kalau sekiranya dia tidur ringan yang tidak menghilangkan rasa, tidak menghilangkan kepekaan, maka ini tidak membatalkan wudu. Kayak kelihatan kayak tidur gini. Tapi kalau dipanggil Ahmad, oh ya, nah gitu. Jadi kan masih melek, berarti masih sadar. Yang keempat, lamsul farji bil yadi min duni hailin. Menyentuh kemaluan dengan tangan tanpa adanya pembatas. Ini memang semua ranah ini tidak lepas dari khilaf, tapi ini yang dikuatkan, terutama fikih Imam Syafi'i. Kalau menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Mughni, beliau mengatakan bahwasanya lamsul farji bidunil haili la yubtilul wudu. Menyentuh kemaluan tanpa penghalang tidak membatalkan wudu, berdasarkan hadis Nabi SAW ketika ditanya innahu a'dha min a'dha'ik, karena dia termasuk bagian tubuh. Jadi bagian tubuh lainnya maka enggak batalkan wudu. Illa idza kharaja syai', kecuali kalau keluar sesuatu dari dua jalan. Misalnya idza masahu bi syahwat, ketika dia memegangnya dengan syahwat. Kalau dipegang dengan syahwat sehingga keluar sesuatu dari dua jalan, keluar madhi misalnya, maka dia batal wudunya li khurujil madhi minhu, karena keluarnya madhi. Ini pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi batalnya wudu orang memegang kemaluan dengan tanpa pembatas karena menimbulkan kepekaan dan syahwat sehingga keluarlah madhi dan yang lainnya. Kalau tidak sampai keluar maka dia dikategorikan seperti a'dha, anggota tubuh biasa. Ini pendapat dari Hambali atau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ada Imam Syafi'i seperti itu tadi. Kalau tanpa penghalang untuk kehati-hatian batal wudu. Ya. Jadi kehati-hatian ya jangan juga megang tanpa penghalang, ngapain gitu kan. Yang kelima, aklu lahmil ibili, memakan daging onta. Wa ma yata'allaqu biha, dan apa aja yang berkaitan dengan daging onta. Min kabidah au syahmah illa laban, baik berupa hati onta batal juga, atau lemaknya onta batal juga, illa laban, kecuali susu onta. Fa innahu la yunqidu wudu, maka susu onta enggak batalin wudu.
Jadi makan daging onta yang bentuknya kayak daging batal semua. Kalau susu kan enggak kayak daging, cairan, maka tidak membatalkan wudu. Susu onta enggak batal wudu ya. Tapi kalau habis minum susu onta terus nak kencing batal wudu kencingnya. Ya, batal wudunya karena buang air kecilnya, bukan karena susu ontanya. Nah, ketika selesai berwudu, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, wa yusannu lahu an yaqula ba'dal wudu. Nah, disunnahkan ketika setelah wudu membaca doa. Doa ini insyaallah hafal. Kalau tidak hafal kita malu sama santri kita yang masih SD. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai sini boleh, ada satu riwayat. Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Sampai situ boleh. Karena ini satu hadis. Ada hadis yang lain menambahkan. Riwayat Imam Tirmidzi dan lainnya, Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ini boleh, hadisnya hasan. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci. Boleh sampai sini hadisnya hasan. Adapun lanjutannya lagi maka hadisnya tidak didapati dhaif dan mungkin tidak didapati asarnya. Waj'alni min ibadikas salihin, lafal waj'alni min ibadikas salihin tidak diketemukan dalilnya yang kuat. Ini lafal tambahan aja, tapi secara hadisnya enggak ada. Tapi secara makna ini benar, maka ketika sesekali sekedar tambahan doa maka enggak mengapa. Tetapi kalau ini dilazimkan harus seperti itu dan dianggap itu sunnah maka enggak boleh. Karena Imam Ibn Rajab Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan yajuzu al-amalu bil ahadits ad-dha'ifah bima yata'allaqu bi fadailil a'mal bi thalathati syurut. Boleh kita beramal dengan hadis-hadis yang dhaif yang berkaitan dengan fadailul a'mal, keutamaan amalan dengan syarat 3. Yang pertama, an la yakuna ad-dha'ifu syadidan. Hendaknya hadis ini tidak terlalu lemah, bukan dhaif jiddan, apalagi sampai maudhu. Yang kedua, an yandarija tahtal ahadits sahihah. Hadis ini harus semakna dengan hadis yang sahih. Kalau dia bertentangan maka enggak boleh diamalkan. Yang ketiga, an la yu'taqada inda fi'lihi thubutuhu an Nabi SAW. Ketika mengamalkannya tidak diyakini ini datang dari Nabi. Sekedar tambahan doa biasa. Jadi kalau diyakini dari Nabi enggak boleh. Ini ketika mengamalkan hadis-hadis yang dhaif. Jadi cukup sampai sini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya sampai situ. Wa qad dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna man ahsana wudu'ahu thumma qara'a hadha ad-du'a tuftahu lahu abwabul jannati yadkhulu min ayyiha syaa. Masyaallah, Allahu akbar. Ya. Nabi bersabda, Nabi telah menjelaskan barang siapa yang memperbagus wudunya. Memperbagus wudunya, wudu dengan tata cara yang kita jelaskan barusan. Kemudian dia membaca doa ini. Baca doa yang barusan kita sampaikan, tuftahu lahu abwabul jannah. Akan dibukakan untuknya pintu-pintu surga, yadkhulu min ayyiha syaa. Dia masuk dari pintu mana saja yang dia inginkan. Allahu akbar. Jadi sejatinya ikhwatal iman, kalau seperti ini ke surga, sejatinya mudah masuk surga, mudah masuk neraka. Sejatinya mudah masuk surga. Wudhu baca doa ini janji surga. Bertauhid janji surga. Enggak pernah syirik janji surga udah. Berbuat satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. Niat kebaikan dapat pahala. Niat keburukan tidak dapat dosa sampai melakukannya, dan itu cuma satu dosa. Berarti mudah masuk surga, mudah masuk neraka. Secara statistik mudahlah masuk surga. Berarti kalau ada makhluk Allah, hamba Allah yang masuk neraka itu sudah terlalu buruk memang. Memang manusia yang paling buruk. Jadi wajar di neraka gitu. Karena secara nas, secara dalil masuk surga lebih mudah daripada masuk neraka. Nah, jadi kalau kira-kira jadi penghuni surga memang sudah manusia terburuk. Sudah tidak ada lagi perbuatannya. Wudu indak doa ini, sholat indak juga mungkin. Sudah terlalu buruk, ya. Kalau sampai masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk terlalu buruknya pelaku syirik, ya. Kalau selain syirik insyaallah tetap dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini selesai pembahasan tentang sifat wudhu Nabi SAW. Ada waktu sedikit Anda mau tambahkan langsung biar nanti minggu depan berubah tema, langsung ke sifat tayammumnya Nabi SAW. Jadi biar sepaket. Nah, tayammum ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antaranya yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-43, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal gha'id aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Apabila di antara kalian ada orang yang sedang sakit atau dia dalam keadaan safar atau dia baru selesai buang hajat atau habis menyentuh wanita. Nah, disinilah mastumun nisa, menyentuh wanita, ditafsirkan oleh banyak ulama. Di antaranya ulama Syafi'iyah, saya katakan ulama Syafi'iyah bukan Imam Syafi'inya. Ulama Syafi'iyah, orang-orang yang mengaku bermadzhab Imam Syafi'i, mengatakan lamas itu menyentuh secara bahasa, maka ketika kita menyentuh wanita yang bukan mahram, wanita ajnabiyah, maka batal wudunya. Maka itulah sebabnya ketika kita masih sekolah dulu, anak ingat itu jadi bulan-bulanan kawan. Lagi mau sholat tarawih, lagi wudu, kawan cewek tuh masih SD tuh, dipukul, nah batal wuduk lagi. Mau ke masjid, mau masuk pintu, dikejar lagi, pukul lagi, batal wuduk lagi. Tak sudah, wala berapa rakaat, wuduk lagi, tak wuduk. Itu karena dia bermadhab fikih Imam Syafi'i. Dipegang wanita lain yang bukan mahram, batal wuduknya. Ya, padahal ini enggak benar. Kalau kita kaitkan dengan tadi pembatal wuduk, ada enggak ini pembatal wuduk menyentuh wanita yang bukan mahram? Enggak ada kan? Berarti enggak batal wuduk sudah. Kan nggak ada. Dari poin-poin pembatal wudhu yang kita sebutkan 6 tadi, ada nggak menyentuh wanita bukan mahram? Nggak ada, berarti nggak batal wudhu. Ada nggak dari poin 6 yang kita sebutkan tadi, bunuh nyamuk? Nggak ada, berarti bunuh nyamuk nggak batal wudhu. Dari poin-poin 6 yang kita lakukan tadi, ada nggak ngupil? Nggak ada, berarti ngupil nggak batal wudhu, sudah. Jadi kesimpulan seperti itu. Maka kita belajar poin-poin, belajar yang mata-mata ini biar bisa luas mengembangkannya. Terus misalnya ada orang lagi yang sempat mengatakan batal wudhu, apa lagi batal wudhu? Kena lagi mau sholat keinjak tai ayam misalnya, kotoran ayam, batal lah wudhunya? Batal lah wudhunya? Jangan ragu, batal lah wudhunya? Entah, kan tidak ada di 6 tadi pembatal wudhu. Kena kotoran, nggak ada, berarti nggak batal wudhunya. Terus gimana? Tapi kan najis, bersihkan, cukup dicuci, bersihkan pakai sabun, sudah, nggak batal wudhunya. Nah, makanya ini yang harus dipahami. Ketika kalian fokus, bisa menyimpulkan. Ya. Nah, di sini juga aula mastumun nisa, menurut pendapatnya Roji dalam tafsirnya au jama'tumun nisa, atau kamu telah mencampuri wanita, telah berjima, telah junub maksudnya. Falam tajidu ma'an, lalu kamu enggak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan tayyiba, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Ya, debu yang bersih, debu yang, kok ada debu yang bersih, debu yang suci. Ya, debu yang baik. Nah, makanya debu itu suci. Allah yang bilang debu itu suci. Jadi kalau pakaian kita kena debu, kotor, debuan misalnya kan salat, ya sah, suci itu debu. Bahkan wanita disunahkan pakaiannya itu menjulur di bawah mata kaki, kalau bisa sekilan atau pakaian lebih. Kalau laki-laki di atas mata kaki. Ketika pakaian wanita di bawah mata kaki, tentunya kena debu terus. Kena tanah, jalan, gerek, nanti kena kotoran, bisa jadi. Sampai-sampai ada yang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini pakaian gerek nih, kena kotoran. Gimana mau sholat pakainya? Apa Nabi? Al-ardu tutahhiruha. Pakai bumi, tanah itulah yang menyucikannya lagi. Dia kena kotoran di sini, jalan, dia kena kotoran lain, itu sudah nyucinya, dia sudah membersihkannya.
Sebagaimana kita mau berwuduk bisa dengan debu, begitu juga kotoran yang kena, pakaian yang kena kotoran, kita jalan kena debu yang bersih, sudah mensucikan tadi. Ya, maka seperti tidak sampai tadi rasanya sudah pernah kotoran, agilah tidak usah sholat dulu, tunggu balik ke rumah nak ganti baju, lewat, nah masuk waktu sholat berikutnya misalnya. Karena kurang paham juga perkara fikih, sudah tidak apa-apa. Kenapa? Karena sudah dibersihkan oleh debu yang lainnya. Sama juga ketika kotoran nempel di sepatu, di sendal, maka membersihkannya dengan dalk, digosok-gosokkan. Digosok-gosokkan di tanah, bersih, sudah selesai, suci dia. Ya. Nah, tata caranya langsung simpulkan, tata caranya adalah banyak versi, tapi versi yang paling kuat adalah cukup menapakkan tangan bismillah seperti mau wudu, letakkan tangan di debu. Debu ya, debu benar, jangan takut. Ada pasir-pasir ada tanah depan pakai tanah pek. Jangan kita pilih-pilih. Debu tanah banyak. Di sini ada kursi. Kalau manasik haji itu boleh pakai debu di kursi. Pilih di kursi, nggak ada debunya. Itu kenapa di pesawat itu pakai di kursi? Karena memang bersih semua pesawat itu. Kalau di pesawat itu ada tanah yang kotor, mungkin boleh kita di situ yang debunya. Karena pesawat itu bersih semua. Justru di sofa ini lebih banyak debunya daripada di lantai. Di lantai vakum terus. Kalau di sofa ini jarang-jarang kena vakum, jadi lebih banyak debunya di sofa kalau di pesawat ya. Jadi boleh debu yang nempel di dinding, debu yang nempel di batu, debu di tanah nggak apa, di pasir boleh semua. Yang penting yang suci, yang kita lihat suci nggak ada kotorannya. Ya, karena dimaksud dengan sa'idan menurut tafsirnya adalah semua debu yang berada di atas permukaan, yang bagian atas yang nempel di batu, sa'ida, yang nempel di dinding, yang nempel di apapun. Itu masuk sa'idan. Bagian tanah yang atas itu sa'idah. Jangan antum gali yang paling bawah. Itu bukan sa'idah namanya. Sa'idan itu yang paling atasnya. Ya. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, setelah tepakkan di debu satu kali, maka diusapkan ke muka satu kali dan tangan dimulai dari tangan kanan satu kali dan tangan kiri satu kali, selesai. Gitu doang. Tayamum itu mudah. Niatnya sama, bismillah. Kemudian setelah itu ucapin doa setelah selesai wudhu juga. Yang kuat, yang wajibnya punggung tangan. Yang wajibnya punggung tangan, zahir kaf. Jadi kayak gini. Takin, udah buka. Langsung punggung tangan. Satu, punggung ini. Tapi kalau kita mau tambah punggung dan telapak ya terserah. Yang jelas yang wajibnya punggung. Kalau orang banyak wajib mengajarkan punggung telapak gitu ya. Tapi diwajib yang disyaratkan adalah punggung tangan. Jadi kalau kita sekedar buka satu, dua, apa. Tapi kalau mau lebih kehati-hatian, mau selamat, apa sama ke muka, langsung ke tangan kanan, terus tangan, mulai dari punggung ya, punggung, terus apa. Nah, ya, nggak perlu nanti antum pakai kayak air. Tuk, gimana? Ya, kumur-kumur sama tamat-mat di situ. Ya, 1, 2, 3, 3. Sudah selesai wudhu penuh dengan debu semua. Ya, kotor semua, enggak. Cukup seperti itu kalau tayamum. Dan yang membatalkan tayamum, semua yang membatalkan wudhu itu membatalkan tayamum. Dan ditambah satu, ketika mendapatkan air. Kan tayamum itu disyariatkan ketika tidak mendapatkan air. Walam tajidu ma'an, kamu enggak dapat air, maka kita tayamum. Atau ada air tapi darurat di kapal. Ada air cuman sebotol. Di atas kapal itu orang 10. Kalau wuduk pakai air sebotol, agak kehausan orang 10. Lebih baik? Lebih baik? Bukan tayamum. Ini ngetes beana tuh. Lebih baik apa? Pakai air laut wuduk. Airnya banyak. Tayamum itu kan kalau nggak ada air. Ini airnya banyak di laut, air semua. Ya wuduk pakai air laut. Nah berarti nggak peka kan? Sengaja. Boleh air laut. Karena Nabi SAW bersabda, al-ma'u al-bahru hillu ma'uhu tahuru ma'uhu wa hillu maitatuhu. Lautan itu bangkainya halal, airnya suci. Jadi suci air laut, wudhu pakai air laut suci semuanya ya. Allah Ta'ala alam. Ada pertanyaan silakan. Fadhal. Aula mastumun nisa, itu lafal perempuan. Nah, menyentuh perempuan. Nah.
Iya, makanya tadi katakan aula mastumun nisa, atau kalian nyentuh perempuan. Menurut pendapat sebagian Syafi'iyah cukup nyentuh perempuan batal wudu. Tapi pendapat yang rojih di kitab-kitab tafsirnya, aula mastumun nisa maksudnya au jama'tumun nisa, atau kamu setelah mencampuri wanita. Jadi yang membatalkan wudu adalah mencampuri wanita, bukan menyentuh wanita. Semua masuk. Jadi tayamum itu terjadi ketika tidak ada air. Jadi ketika kita sakit, safar, sedang junub ya, kita disuruh mandi sama Allah. Nah, tapi ketika kita nggak punya air, maka kita dibolehkan tayamum. Jadi tetap hukumnya sama ya. Dan ini lebih pas. Kenapa lebih pas? Secara waqi kita intinya nggak ganti-ganti madhab. Orang-orang zaman sekarang bingung akhirnya ganti-ganti mazhab. Maksudnya kalau di Indonesia mazhab Syafi'i kalau lagi haji umroh pakai mazhab Hambali. Kenapa? Karena umroh sentuhan dengan yang lawan jenis kita batal susah. Berarti dia yang ngakali agama ganti-ganti mazhab. Agama jelas kayak gini, nyentuh wanita yang bukan mahram enggak batal wudunya. Kecuali kalau diiringi syahwat. Jadi mau di Indonesia, mau haji, mau ketemu orang, selama dia tersentuh bukan sengaja menyentuh dengan syahwat maka tidak membatalkan wudunya. Selesai. Ya, tidak ada istilah ganti-ganti mazhab. Wallahu ta'ala alam. Sudah masuk waktu salat asar. Ada pertanyaan? Dah azan Ustaz. Fadal. Ya, yang pertama pertanyaan itu kita katakan kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah perintahkan sesuatu, sami'na wa ata'na, selesai. Kita mendengar, kita patuh. Wa ma kana lil mu'minin wa lil mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihi. Tidak layak bagi laki-laki muslim, mukmin dan perempuan mukmin ketika Allah dan Rasulnya tetapkan suatu perkara untuk ada pilihan lain, tidak boleh. Ikutin aja udah. Ini yang pertama. Jadi memang di sejak zaman sahabat, tabi'in nggak ada yang nanya kenapa bagaimana batal. Mereka langsung ngikutin sami'na wa ata'na. Namun sekarang penemuan sekarang, kedokteran sekarang menemukan bahwasanya daging onta sifatnya panas. Dan sifatnya panas ini akan cepat meningkatkan libido dan ya kekuatan, maka lebih cenderung untuk berhubungan suami istri. Wallahu taala alam. Lanjut sedikit setelah azannya. Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man ittaba'al huda. Jadi pertanyaan Ustaz Reza tadi, adakah hikmahnya kenapa kita batal wuduk makan daging onta? Ada ulama yang mengatakan, maka jawabannya tadi sebenarnya kita adalah sami'na wa ata'na, mendengarkan hadis Nabi SAW. Yang kedua, pertanyaan itu senada dengan pertanyaan, Ustaz, kenapa kita kan keluar buang air kecil, buang air besar kita kentut? Kenapa ini basuh muka, tangan, kepala, kaki? Kan yang kotor kan yang bagian belakang. Nah, itulah jawabannya. Karena Allah Rasulnya perintahkan seperti itu. Ini dalil bahwasanya agama itu tauqifiyah, tidak bisa pakai akal kita. Itu menguatkan lagi. Kemudian yang pertanyaan kedua tadi lupa. Nah, itu adalah sebuah hadis yang disampaikan Reza tadi, hadis dari Ammar bin Yasir. Jadi Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu dia mengatakan, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajah. Jadi pernah Nabi SAW mengutus dia karena suatu hajat, maka tiba-tiba dia akhirnya junub. Ini Ammar bin Yasir junub. Falam ajidil ma'atnya. Maka aku tidak mendapatkan air ketika itu. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir? Dia fatamarraqtu as-sa'idah. Dia mulai membalur tubuhnya dengan debu. Ya.
kama tamarrag yakni al-adabah, seperti binatang tuh kalau apa namanya? Guling-guling dengan debu. Nah, dia guling-guling dengan debu seperti binatang guling-guling dengan debu. Kemudian summa ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa dzakartu dzalik. Lalu aku ceritakan kisah itu, katanya fa dzakartu dzalik lahu faqal, maka Nabi SAW menjawab, innama kana yakfika an taqula bi an taqula bi yadika hakadha. Ini cukup bagimu untuk melakukan dengan tanganmu ini. Dicontohkan Nabi menepakkan tangannya ke debu, kemudian mengusap mukanya dan membasuh tangan kanannya, tangan kiri membasuh bagian punggung tangan kanannya, dan kemudian sebaliknya. Ini dalil bahwasanya yang ditekankan yang punggungnya. Ya, karena boleh juga di bawah ini. Jadi perbuatan sahabat tadi ditegur Nabi SAW dan diajarkan dengan cara tayamum yang benar. Justru hadis yang disampaikan tadi menguatkan hukum tayamum dan tata cara tayamum. Wallahu ta'ala alam. Bukan maksud hati ingin berpanjang-panjang, tapi apa daya, azan sudah datang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.